Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata kuliah Perencanaan Pendidikan dengan materi Sistem Perencanaan Pendidikan. Dengan saya, Siska Trilina dengan NIM 2330 103062. Dan saya Zahwa Ramadhani Hendri dengan NIM 2330 103071. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu pengertian sistem. Sistem adalah himpunan bagian atau seperangkat komponen satu kesatuan dari berbagai elemen atas bagian-bagian yang saling berhubungan dan bekerja sama secara teratur. Tidak dapat dipisahkan dengan tujuan untuk mendapatkan suatu hasil yang diharapkan. Selanjutnya yaitu pengertian perencanaan. Perencanaan adalah proses atau rangkaian beberapa kegiatan yang saling berhubungan dalam memilih salah satu di antara beberapa alternatif tentang tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dalam memilih strategi dan metode untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dari proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dalam dirinya, masyarakat, serta bangsa. Selanjutnya yaitu substansi perencanaan sistem pendidikan. Pendekatan sistem pendidikan secara teori itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu pendekatan berdasarkan permintaan masyarakat. Inti dari pendekatan kebutuhan sosial lebih ditekankan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan. Artinya, tingkat partisipasi masyarakat terhadap dunia pendidikan masih rendah sehingga keterserapan usia sekolah untuk memperoleh pendidikan juga masih rendah. Yang kedua yaitu permintaan berdasarkan kebutuhan tenaga kerja. Pendekatan ini merupakan salah satu pendekatan yang sering digunakan untuk mengintegrasikan faktor ekonomi ke dalam perencanaan pendidikan. Para pengamat pendidikan masyarakat beberapa pertimbangan perencanaan pendidikan terkait dengan sumber daya manusia, diantaranya adalah masalah perencanaan dan pembuatan strategi pendidikan, pilihan berbagai tingkat pendidikan, pilihan antara mutu dan kualitas pendidikan formal. Yang ketiga yaitu pendekatan berdasarkan nilai balik. Pendekatan ini digunakan untuk memungkinkan mengadakan perbandingan secara ekonomis antara investasi yang diberikan pada sistem pendidikan dengan investasi yang diberikan kepada sektor ekonomi lainnya. Dengan tujuan utama adalah untuk menjamin bahwa alokasi sumber daya di antara sektor ekonomi yang berbeda disesuaikan dengan manfaat yang diharapkan. Selanjutnya yaitu aspek-aspek perencanaan pendidikan. Yang pertama adalah aspek kualitatif dan kuantitatif. Perencanaan pendidikan perlu memperhatikan sisi aspek kualitatif maupun kuantitatif dari perencanaan pendidikan ini. Aspek kualitatif adalah suatu metode yang mana proses dan maknanya lebih banyak dengan menggunakan landasan teori berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Sedangkan aspek kuantitatif, suatu metode penelitian yang menggunakan angka dan statistik dalam pengumpulan dan menganalisis data. Selanjutnya yaitu aspek kebutuhan tenaga. Para perencana pendidikan mulai melihat aspek pemenuhan kebutuhan tenaga kerja ketika mulai terjadi benturan antara kepentingan pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja karena pertumbuhan ekonomi. Ketika dimulainya rekonstruksi ekonomi, negara barat yang memandang dunia pendidikan tidak lagi sebagai sektor ekonomi yang tidak produktif yang menyerap penggunaan biaya, tetapi merencanakan dan berusaha menguasai penerimaan murid dan hasilnya supaya sesuai dengan pola persyaratan tenaga kerja yang dibenarkan oleh para ahli ekonomi dan sehatnya ekonomi. Selanjutnya yaitu dapat dilihat dari 2 sudut pandang, yaitu efisiensi internal dan eksternal sistem pendidikan.
Efisiensi internal ditandai oleh tinggi rendahnya angka putus sekolah dan angka mengulang kelas. Efisiensi eksternal merujuk kepada efektivitas manajemen sistem pendidikan secara keseluruhan yang disebabkan oleh kelambanan dalam manajemen sistem pendidikan. Baik, materi selanjutnya adalah sistem perencanaan pendidikan nasional. Yang pertama, adanya kebijakan pendidikan, mencakup pengembangan kebijakan nasional yang melibatkan adanya penetapan standar pendidikan dan rencana yang baik untuk sistem pendidikan selanjutnya. Kemudian, adanya rencana pembangunan pendidikan. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pengembangan kurikulum, peningkatan sarana dan prasarana pendukung pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian, anggaran pendidikan menyediakan dana dan sumber daya untuk mendukung sistem pendidikan nasional. Selanjutnya, penilaian dan evaluasi pendidikan. Penilaian dan evaluasi pendidikan di Indonesia dilakukan untuk mengukur bagaimana kinerja dari guru, siswa, dan sekolah tersebut dalam menyelenggarakan pendidikan. Penilaian dan evaluasi pendidikan di Indonesia dilakukan secara berkala dan teratur untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan itu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya, adanya penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan dapat diartikan sebagai upaya atau cara kerja yang sistematis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada seputar dengan pendidikan. Yang kedelapan yaitu inklusivitas dan aksesibilitas. Inklusivitas dalam konteks pendidikan merujuk kepada upaya untuk menciptakan dan mewujudkan lingkungan belajar yang merangkul keberagaman yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu inklusivitas dan aksesibilitas. Inklusivitas dalam konteks pendidikan merujuk kepada upaya untuk menciptakan dan mewujudkan lingkungan belajar yang merangkul keberagaman yang ada di Indonesia ini dan memastikan bahwa setiap individu tanpa memandang agama, latar belakang, kemampuan maupun keadaan fisik untuk mendapatkan pendidikan yang bermakna setara. Kemudian aksesibilitas. Pendidikan di Indonesia menjadi tantangan yang terbesar, terutama bagi anak-anak penyandang disabilitas. Laporan menunjukkan bahwa masih adanya keterbatasan dalam pelatihan guru dan data yang tidak lengkap, dan kemudian infrastruktur pendidikan yang tidak merata. Tantangan aksesibilitas ini di Indonesia meliputi ketidakmampuan geografis, ketidakmerataan kualitas pendidikan, dan keterbatasan penelitian dan data pendidikan yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya, keterlibatan stakeholder. Keterlibatan pemangku kepentingan atau stakeholder dalam pendidikan ini diperlukan untuk membantu mengatasi tantangan yang ada dalam sistem pendidikan, seperti inklusivitas dan aksesibilitas yang tadi. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam pendidikan di Indonesia melibatkan berbagai aspek. Antara lain, yang pertama adanya pengembangan kurikulum, yang kedua pengembangan profesionalisme guru, kemudian penilaian dan evaluasi pendidikan, kemudian yang terakhir pengembangan infrastruktur pendidikan. Selanjutnya, pendukung teknologi dalam pendidikan. Pendukung teknologi dalam pendidikan di Indonesia merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satunya yaitu dalam proses belajar mengajar. Teknologi yang baik membantu para siswa dalam menggunakan media belajar seperti komputer, handphone, dan lain sebagainya. Baik, materi selanjutnya yaitu praktik perencanaan pendidikan. Ada beberapa praktik perencanaan pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan pendidikan, pengembangan rencana strategis, pengembangan kurikulum, pengadaan sumber daya manusia, pelatihan dan pengembangan guru, pengembangan program khusus, penilaian dan evaluasi, kebijakan pendidikan, penggunaan teknologi pendidikan, partisipasi stakeholder, pengembangan pendidikan yang berkelanjutan, pengawasan dan penilaian yang berkala, pendukung penelitian kependidikan, diverifikasi pendekatan pendidikan, praktik perencanaan pendidikan yang efektif,
memerlukan kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan pendidikan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, orang tua, guru, siswa, dan masyarakat secara keseluruhan. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.